Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengingatkan untuk menyimak kompetensi inti pelajaran IPS kelas 9 berikut ini. Setelah itu silakan kalian menyimak kompetensi dasarnya. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, menganalisis manfaat perdagangan internasional, dan yang kedua, menganalisis hambatan perdagangan internasional. Selamat belajar. Materi hari ini masih bab 3, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan submateri perdagangan nasional, dan hari ini adalah masuk ke bagian yang kedua. Tetap bersama saya, Sanyo Saputra dari SMP Negeri 25 Tangerang. Manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Manfaat yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Selanjutnya, manfaat yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan perdagangan internasional. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, kemudian biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, adanya politik dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Proteksi, kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Tarif merupakan kebijakan pajak atas barang ekspor dan impor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri.
Kemudian politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Sekian materi hari ini mengenai manfaat perdagangan internasional dan hambatan perdagangan internasional. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang lain dengan materi yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.